Nah, sekarang gimana kita menuliskan tag script ini? Nah, kita coba lihat contoh berikut ini ya. Nah, ini misalnya saya punya sebuah dokumen HTML sederhana yang di dalamnya hanya terdapat tulisan Hello World yang saya simpan di dalam tag H1. Nah, ceritanya di sini kita akan menambahkan JavaScript pada dokumen HTML ini. Nah, pertanyaannya, di mana kita menuliskan tag script tadi? Ya, jadi ada dua cara menuliskan JavaScript di halaman web kita. Sama seperti menuliskan CSS, kita bisa menuliskan JavaScript secara internal atau eksternal. Nah, yang internal itu artinya kita menuliskan sintaks JavaScript langsung di dalam tag script di halaman atau di dokumen website kita. Ya, sedangkan nanti eksternal itu artinya kita membuat file terpisah untuk menuliskan JavaScript-nya. Kita balik lagi ke halaman web kita. Nah, untuk menuliskan JavaScript internal, kita bisa menuliskan tag script itu di dua tempat. Jadi yang pertama, kalian bisa tulis di bagian head di sini. Ya, biasanya ditulis setelah title, atau nanti kalian juga bisa simpan di dalam body. Nah, ini contohnya kalau kita simpan di dalam tag head ya. Kalian cukup membuat tag script di sini ya, begini. Kalau menggunakan kode editor, biasanya cukup tulis script lalu tekan tab. Nah, nanti kalian bisa tuliskan aja sintaks JavaScript-nya di dalam tag script ini. Oh ya, kalau misalkan pada saat kalian tulis script lalu tekan tab, itu muncul atribut default-nya seperti ini ya. Ada type, lalu text JavaScript, seperti ini. Ya, ini opsional aja, kalian boleh tuliskan atau tidak. Ya, karena secara default tipe dari script adalah JavaScript. Ya, walaupun sebetulnya kita bisa simpen misalnya VB-script, ya, tapi itu tidak akan kita gunakan untuk seri kali ini. Ya, jadi kalau yang nggak ada atribut tipenya nggak apa-apa. Baik ya, jadi sekali lagi kita bisa simpan tag script ini di dalam head. Ya, tinggal nanti kita tulis aja script JavaScript di dalam tag ini. Contohnya, misalnya saya punya variabel yang namanya X diisi dengan angka 10, misalkan begini. Ya, jadi saya tinggal tulis aja sintaks JavaScript-nya di sini. Itu kalau misalkan kalian mau simpan di dalam head, tapi nanti di seri ini saya akan selalu simpan script ini di dalam body. Ya, jadi ini saya cut, saya simpan di akhir body sebelum tutupnya. Jadi di sini. Nah, alasannya kenapa? Sebetulnya kalau kita simpan di head atau di body, khusus untuk seri kali ini itu nggak akan berpengaruh ya, karena kita belum bekerja dengan elemen web yang ada di halaman kita. Jadi nanti elemen web yang ada di dalam body ini tidak akan terpengaruh oleh JavaScript kita. Tapi kenapa saya simpan di akhir? Ini biasakan supaya seluruh elemen HTML-nya itu di-load dulu ke dalam memori, baru kita jalankan JavaScript-nya. Ya, mungkin nanti ini akan lebih jelas ketika kita sudah masuk ke topik yang namanya dokumen object model, di mana kita bisa bekerja dengan elemen HTML di dalam body. Jadi untuk sekarang biasakan aja simpan tag script-nya selalu di akhir sebelum tutup body. Nah, sekarang kalau dokumen ini kita jalankan, saya save dulu lalu kita jalankan, klik kanan open in browser. Nah, itu tidak akan terjadi apa-apa. Ya, kita baru membuat sebuah variabel namanya X, kita isi dengan angka 10. Nah, itu angka 10-nya nggak akan muncul, tapi kalian cukup paham bahwa angka 10 itu sudah tersimpan di dalam memori. Ya, kalau kita lihat konsolnya, klik kanan inspect, lalu pilih konsol, nah ini juga nggak muncul apa-apa. Nah, nanti kalau kita ingin JavaScript menuliskan sesuatu di dalam konsol, itu nanti kita perlu menggunakan sebuah fungsi yang namanya console.log. Nah, ini gunanya untuk menuliskan sesuatu ke dalam konsol di browser kita. Ya kan, kalau sebelumnya kita langsung menuliskan di dalam konsol, kalau sekarang sebaliknya, kita nulis dulu sesuatu di file JavaScript, lalu kita tampilkan ke dalam konsol. Ya, kita coba. Kalau saya kembali ke source code kita, lalu di bawah sini saya tulis console.log, lalu saya tulis saja hello world begini. Nah, ini kalau kita save, lalu kita jalankan di browser, saya refresh, tidak tampil apa-apa di dalam webnya ya, karena sekali lagi kita belum bekerja dengan halaman web ini. Ya, tapi kita bisa lihat, klik kanan inspect, di dalam konsolnya tuh kalian bisa lihat hello world-nya sudah muncul. Ya, jadi nanti kita akan sering banget bekerja dengan konsol.
Nah, selanjutnya kalau misalkan saya tulis konsol lagi di bawah sini, boleh-boleh aja. Konsol.log, lalu saya tulis begini misalkan isi dari variabel X adalah, nah gini ya, lalu saya gabungkan dengan operator konkatenasi atau penggabungan string, lalu saya tulis X di sini. Nanti dia akan memunculkan isi dari variabel X. Ya, kita lihat. Saya save, saya refresh. Nah, sekarang yang muncul ada 2 baris. Hello world dan isi dari variabel X adalah 10. Gitu. Paham ya? Itu kalau kita menggunakan JavaScript yang internal. Nah, nanti kita akan jarang menggunakan JavaScript internal seperti ini ya. Yang akan kita gunakan adalah JavaScript yang eksternalnya. Artinya, kita akan punya sebuah file JavaScript terpisah untuk menuliskan sintaks JavaScript-nya. Ya, jadi sekarang yang akan saya lakukan adalah saya akan membuat sebuah file baru di dalam folder yang sama, namanya misalnya script.js. Jadi sekarang saya punya 2 file HTML yang ini dan file script yang masih kosong. Dua-duanya berada di folder yang sama. Nanti di dalam script ini saya akan simpan sintaks JavaScript-nya. Tapi sebelum file JavaScript ini bisa jalan, kita harus menghubungkan dulu ke file HTML-nya. Persis seperti kalau kita punya file CSS eksternal. Ya, jadi yang saya lakukan adalah pertama gini. Saya akan pindahkan dulu sintaks JavaScript-nya. Ini saya cut, nggak perlu di bawah script-nya ya. Sintaksnya aja ke sini. Ya, saya rapikan dulu. Lalu saya save, begini. Nah, sekarang saya akan menghubungkan halaman HTML dengan script. Caranya, itu sama aja dengan menggunakan tag script. Sekali lagi, simpan di akhir dokumennya atau sebelum tutup body. Nah, tapi sekarang kita nggak akan tulis sesuatu di dalam tag script ini. Yang perlu kita lakukan adalah menambahkan sebuah atribut baru yang namanya src. Ya, hati-hati. Suka banyak yang ketukar, jadi nulisnya scr. Ya, ini nggak akan jalan. src artinya source ya, sumbernya dari mana. Nah, tinggal kita tulis aja nama filenya, script.js. Nah, ini hati-hati kalau misalkan kalian nyimpen filenya di folder yang terpisah atau tidak sama dengan folder HTML-nya, kalian cukup tambahkan misalnya nama foldernya /script gitu ya, atau kalau ada di atas foldernya cukup tulis titik-titik /. Ya, itu namanya relative URL. Tapi karena ada di dalam satu folder yang sama, saya tulis langsung aja begini. Oke, jadi sekarang halaman HTML ini terhubung dengan script ini. Ya, kalau kita save 2 file ini, kita jalankan. Saya refresh. Nah, tetap hasilnya sama. Paham ya? Nah, nanti konsol juga penting ketika kalian membuat kesalahan. Ini misalnya saya lupa menambahkan titik di sini ya. Ini kan jadinya salah ya sintaksnya. Ini kalau saya save, lalu saya jalankan. Nah, maka dia akan menampilkan error seperti ini. Jangan dulu panik kalau misalkan kalian melihat error. Kalau nggak tahu errornya apa, minimal kalian lihat di sebelah kanannya ini. Ini artinya errornya ada di file script.js di baris kedua. Tuh. Jadi yang perlu kalian lakukan adalah sekarang melihat filenya script.js lalu cari baris kedua. Ini. Nah, tinggal dicari aja kira-kira yang salahnya yang mana. Itu kalau misalkan kalian lihat di errornya, kembali ke sini. Uncaught reference error, console log is not defined. Nah, katanya JavaScript tuh nggak kenal console log ini apa. Ya, karena yang dia kenali adalah console.log. Ya, jadi sekali lagi ini adalah fungsi di JavaScript untuk menuliskan atau membuat log ke dalam konsol. Untuk fungsinya sendiri atau function ini akan saya jelaskan lebih detail nanti di video yang akan datang. Oke, jadi itu ya sekilas mengenai penulisan JavaScript di dokumen HTML kita.